Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Akhirnya trial reading untuk Classroom of the Elite tahun kedua volume 9 baru aja dirilis. Sekarang gue bakal bahas nih apa aja sih yang ada di trial reading tersebut. Tapi perlu kalian ingat yang gue bahas ini adalah trial reading alias bocoran sebelum volume resminya dirilis. Jadi video ini tuh bukanlah video yang membahas full volumenya, melainkan cuma trial readingnya aja. Novel resminya tuh bakal rilis tanggal 25 Februari, sedangkan untuk translate-nya kalian tunggu aja. Oke, sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Oh ya, gue juga mau ngasih tahu ke kalian nih kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi cerita tuh dimulai dari monolognya Nagumo. Jadi di masa lalu, Nagumo ini sempat gak sadar kalau dia tuh sekarang udah jauh lebih baik daripada yang lainnya. Entah itu dalam bidang akademik maupun olahraga. Saat itu Nagumo juga mengamati kalau lingkungannya tuh saat ini mencoba untuk mengandalkan Nagumo. Jadi Nagumo ini sebenarnya tuh gak ngelakuin sesuatu yang istimewa. Dia tuh bisa dibilang sama kayak yang lainnya. Pelajaran yang diterima Nagumo pun sama aja. Cuma bedanya Nagumo ini bisa menyerap segala pelajaran dengan cepat dibandingkan orang lain. Nagumo juga diketahui ternyata diberkahi dengan kepopuleran sejak dia kecil. Jadi alasan Nagumo populer karena dari kecil kepopuleran itu udah seperti bakat bagi Nagumo. Tentunya karena hal itu juga banyak orang-orang yang gak suka sama Nagumo. Kepopuleran membuat orang-orang tuh jadi iri dengki sama Nagumo. Nah, Nagumo ini sangat menikmati kepopuleran dan prestasi-prestasi yang dia dapat. Ya, intinya dari kecil Nagumo ini udah selalu menjadi yang terbaik. Dan ketika SMA ternyata semuanya tuh berubah. Alasannya karena di SMA tuh ada sosok Horikita Manabu. Manabu ini jauh lebih populer dan cerdas dibandingkan Nagumo. Manabu juga dihormati banyak orang. Selain itu Nagumo juga kedatangan orang kuat yang lainnya, yaitu Ayano Koji Kiyotaka. Nagumo ini udah mengakui kehebatannya Ayano Koji. Dan saat ini tuh Nagumo jadi bertanya-tanya, apakah dia tuh emanglah yang terbaik atau selama ini dia tuh cuma beruntung karena selama ini tuh masih belum menemukan lawan yang kuat. Ya, intinya Nagumo tuh sekarang bertekad untuk ngalahin Ayano Koji. Apapun yang terjadi Nagumo harus melakukan hal itu. Oke, sekarang kita bahas ke trial reading selanjutnya. Jadi saat ini acara perjalanan sekolah resmi berakhir dan siswa kembali ke dalam kegiatan sekolah seperti biasa. Saat ini juga kondisinya masih musim dingin. Dan saat ini Ayano Koji itu dapat pesan dari Nagumo. Ayano Koji disuruh menuju ke ruangan OSIS sama Nagumo ketika sekolah berakhir. Ayano Koji ini sebenarnya malas menanggapi hal itu, tapi saat ini posisi dia tuh mau gak mau emang harus bertemu sama Nagumo karena dia tuh udah janji. Di sini juga ada adegan di mana Kushida tuh menyapa Ayano Koji dengan senyuman. Tapi ketika Ayano Koji balik menyapanya, Kushida terlihat agak gugup dan dia tuh langsung memelototi Ayano Koji. Ayano Koji di sini ngerasa heran karena tiba-tiba Kushida tuh melotot ke dia. Ayano Koji di sini menganggap kalau Kushida tuh pasti sangat membenci dirinya. Saat ini juga Kei menyapa Ayano Koji dengan buru-buru. Terlihat kalau rambut Kei juga saat ini tuh masih berantakan.
Kei di sini mencoba untuk beresin rambutnya, tapi tetap aja nih masih berantakan. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau Kei itu nggak perlu khawatir sama rambut-rambut tersebut. Hondo sama Ike juga biasanya tuh jauh lebih buruk daripada Kei. Kei di sini agak kesal karena disamain sama anak laki-laki yang berantakan. Singkat cerita, Ayano Koji sama Kei saat ini tuh ke sekolah bersama. Dan ketika di sekolah, Kei itu langsung menuju ke kamar mandi untuk rapihin rambutnya. Sedangkan Ayano Koji tuh langsung menuju ke kelasnya. Ketika sampai di kelas, Ayano Koji didatangi sama Hirata. Jadi akhir-akhir ini Hirata tuh selalu menawarkan bantuan kalau misalkan Ayano Koji tuh butuh bantuan. Jadi kalau Ayano Koji butuh bantuan, maka Hirata tuh siap membantunya. Nah, karena terus ditawarin kayak gitu, tentunya hal itu membuat Ayano Koji jadi bingung. Tapi walaupun gitu, Ayano Koji ngasih tahu ke Hirata kalau dia tuh bakal minta bantuan Hirata kalau misalkan emang lagi butuh bantuan. Singkatnya saat ini muncullah Cabashira. Seperti biasa di sini Cabashira tuh ngasih tahu ujian selanjutnya. Para siswa terlihat agak terkejut. Mereka tuh baru aja liburan dan sekarang tuh udah langsung ujian. Ya, intinya ujian kali ini tuh adalah ujian 1 lawan 1 dalam hal akademik. Dan ujian kali ini juga termasuk ujian khusus. Jadi di ujian ini, kalau menang, maka pemenang tuh bakal mengambil 50 poin kelas dari kelas yang kalah. Dan di sini tuh lawan dari masing-masing kelas tuh ternyata udah ditentuin. Jadi kelas A tuh ngelawan kelas B, sedangkan kelas C ngelawan kelas D. Penentuan itu berdasarkan dari nilai. Jadi nilai tertinggi satu tuh ngelawan nilai tertinggi yang kedua. Sedangkan nilai tertinggi ketiga ngelawan tertinggi keempat. Kurang lebih kayak gitu. Oh ya, sebenarnya di trial reading ini juga dikasih tahu nih poin per kelas maupun aturan ujiannya. Cuma ya gua skip aja ya karena pada dasarnya trial reading tuh masih belum full release. Jadi nanti bakal gua bahas detail ujiannya kalau misalkan udah full release. Oke, sekarang kita lanjut ke ceritanya. Jadi setelah penjelasan aturan ujian, seperti biasa nih para siswa tuh langsung diskusi tentang apa yang harus dilakuin sama kelas. Singkatnya ketika pulang sekolah, para siswa di kelas Horikita tuh lanjutin diskusi soal ujian khusus. Di sini Ayano Koji diam-diam keluar kelas dan dia tuh pergi menuju ruang OSIS. Di sana terlihat ada Nagumo dan Kiriyama. Di sini Ayano Koji basa-basi. Dia bilang kalau dia tuh sangat gugup karena saat ini tuh harus berada di satu ruangan dengan orang-orang penting di OSIS. Untuk pembukaan, Nagumo tuh di sini ngobrol sama Kiriyama soal persaingan ketat antar kelas di generasinya Ayano Koji. Keempat kelas di generasi Ayano Koji tuh punya kesempatan untuk menuju ke puncak. Nagumo di sini ngasih tahu kalau dia tuh sangat iri dengan generasi Ayano Koji karena generasi Ayano Koji tuh masih terus bersaing. Seperti yang kita tahu, kelas Nagumo tuh bisa dibilang terlalu berkuasa dan kelas Nagumo tuh selalu ada di puncak. Jadi bisa dibilang gak ada lagi yang bisa mengejar Nagumo. Makanya Nagumo tuh sangat iri sama generasi Ayano Koji karena sampai mendekati lulus mereka tuh tetap punya kesempatan untuk bersaing ke puncak. Jadi bisa dibilang gak ada kelas yang mendominasi. Semuanya tuh masih punya kesempatan untuk ke puncak. Ya intinya di sini mereka tuh saat ini masih basa-basi dan setelah basa-basi barulah ke permasalahan utamanya. Nagumo di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal pensiun menjadi ketua OSIS. Tapi sebelum pensiun, Nagumo tuh saat ini mau mencari penggantinya terlebih dahulu. Nagumo ngasih tahu saat ini anggota OSIS kelas 3 tuh semuanya tuh udah pensiun. Dan sekarang tuh cuma tersisa Nagumo sama Kiriyama. Makanya Nagumo sama Kiriyama ini harus cepat-cepat dalam mencari penggantinya supaya mereka tuh bisa pensiun. Ayano Koji di sini nggak ngerti kenapa dia tuh disuruh datang ke ruang OSIS. Ayano ngasih tahu harusnya yang datang ke ruang OSIS itu adalah Horikita maupun Ichinose.
karena bisa dibilang mereka berdualah kandidat kuat ketua OSIS. Nagumo ngasih tahu kalau dia dan Ayano Koji saat ini bakal saling bertarung dalam menentukan ketua OSIS. Ayano Koji di sini bilang, harusnya tuh ada ujian lain yang bisa menjadi arena pertarungan antara Nagumo dan Ayano Koji. Jadi bisa dibilang gak harus bertarung dalam menentukan ketua OSIS selanjutnya. Nagumo di sini ngasih tahu kalau pertarungan yang sekarang tuh cuma pertarungan pembukaan. Ayano Koji di sini dengan tegas ngasih tahu, dia tuh gak tertarik bertarung dengan Nagumo lebih dari 1 kali. Jadi kalau Nagumo mau bertarung nentuin ketua OSIS, maka Ayano Koji bakal meladeninya. Dan itu bakal menjadi pertarungan terakhir. Karena Ayano Koji tuh gak mau meladeni Nagumo yang cuma mau bersenang-senang. Nagumo ngasih tahu kalau di pertarungan kali ini dia juga serius. Cuma masalahnya, kalau Nagumo menjadikan ini sebagai pertarungan terakhir, maka di pertarungan ini Ayano Koji tuh udah pasti bakal kalah. Makanya Nagumo tuh cuma mau jadiin pertarungan kali ini tuh sebagai pertarungan pembuka. Jadi bukanlah pertarungan utama. Jadi maksudnya Ayano Koji tuh bakal kalah. Itu semua karena Nagumo tuh mengendalikan kelas 3. Dan semua suara kelas 3 tuh udah pasti bisa diatur sama Nagumo. Itu artinya sama aja dengan sepertiga total suara tuh bakal menjadi milik Nagumo. Makanya Nagumo tuh yakin kalau Ayano Koji tuh bakal kalah dalam pertarungan kali ini. Makanya dia tuh gak mau kalau pertarungan ini tuh menjadi yang terakhir. Karena Nagumo tuh sangat pede bisa menang di pertarungan kali ini. Dan itu bisa dibilang adalah keuntungan Nagumo. Makanya Nagumo tuh nawarin untuk jadiin pertarungan kali ini sebagai pertarungan pembuka. Jadi Ayano Koji tuh gak usah khawatir kalau kalah. Oh ya, jadi pertarungan yang diajuin Nagumo tuh sekarang bisa dibilang seperti pemilu. Nagumo bakal memilih orang yang bakal dicalonin dan Ayano Koji juga bakal milih orang yang bakal dicalonin untuk menjadi ketua OSIS. Nah, kalau yang dicalonin Nagumo bisa menang, maka Nagumo lah yang menang. Begitu juga sebaliknya. Jadi pertarungan ini bisa dibilang sih lebih menguntungkan Nagumo karena Nagumo tuh bisa mengendalikan suara kelas 3. Ayano Koji di sini bilang kalau dia tuh bakal meladeni Nagumo. Tapi di sini Ayano Koji meminta tambahan aturan. Jadi setiap siswa suaranya wajib anonim. Jadi nama pemilihnya tuh nggak boleh pakai nama asli. Jadi wajib anonim. Dengan gitu, apapun yang dijanjikan Nagumo untuk kelas 3, maka itu bakal sia-sia kalau suaranya anonim. Jadi Nagumo tuh nggak bakal tahu siapa aja yang nggak ikut Nagumo. Nagumo di sini mengerti dan dia tuh bakal menambahkan syarat itu. Di sini terjadi obrolan tentang taruhannya. Jadi kalau Ayano Koji kalah, maka Ayano Koji tuh bakal di drop out. Sedangkan kalau Nagumo kalah, maka Nagumo tuh bakal membayar 20 juta poin pribadi untuk Ayano Koji. Di sini Kiriyama tuh terlihat kurang setuju dengan taruhan tersebut. Bagi Kiriyama, daripada ngasih 20 juta poin kepada Ayano Koji, lebih baik Nagumo tuh pakai 20 juta poin itu untuk membawa satu anak kelas 3 dalam menuju ke kelas A. Nagumo di sini ngasih tahu kalau dia tuh bebas menggunakan uang pribadinya. Jadi harusnya Kiriyama tuh nggak perlu ikut campur. Nagumo tegasin kalau dia bakal menang dan dia tuh bakal mengusir Ayano Koji. Di sini Nagumo tuh diskusi lagi soal taruhannya. Tapi pada akhirnya taruhan tersebutlah yang telah disepakati. Jadi Ayano Koji tuh bakal keluar dari sekolah kalau dia kalah. Sedangkan kalau Nagumo kalah, maka Nagumo tuh bakal membayar 20 juta poin pribadi. Kontrak taruhan dari pertarungan pun saat ini dibentuk. Gak lama datanglah Ichinose dan Horikita yang emang sengaja dipanggil sama Nagumo. Nagumo di sini tanpa basa-basi langsung ngasih tahu tentang pemilu untuk memilih ketua OSIS yang baru. Horikita di sini heran karena tiba-tiba tuh ada pemilu. Di tahun lalu, Horikita tuh ngerasa gak pernah ada pemilu.
Nagumo di sini jelasin, biasanya ketua OSIS selanjutnya tuh emang dipilih sama ketua OSIS sebelumnya. Tapi saat ini, Nagumo tuh ngerasa kalau tahun ini sangat berbeda. Makanya bakal ada pemilu. Horikita di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak masalah kalau misalkan dicalonkan menjadi ketua OSIS. Tapi Horikita di sini ngerasa kalau Ichinose saat ini tuh sangat cocok menjadi ketua OSIS. Jadi Horikita tuh saat ini ngerasa nggak perlu pemilu. Nagumo di sini mengerti. Nagumo di sini ngasih tahu kalau dia langsung mengangkat Ichinose sebagai ketua OSIS, takutnya nanti tuh malah terjadi keributan. Alasannya karena Ichinose tuh saat ini bukanlah bagian dari kelas A. Sejauh ini yang jadi ketua OSIS kebanyakan tuh adalah siswa dari kelas A. Dan kesempatan Ichinose naik ke kelas A saat ini tuh jauh lebih kecil daripada kelasnya Horikita. Makanya saat ini tuh bakal diadain pemilu supaya bisa adil. Saat ini diputuskanlah Horikita dan Ichinose bakal jadi calon ketua OSIS. Saat ini Nagumo menyuruh Ayano Koji untuk memilih mau memihak kepada Ichinose atau Horikita. Nagumo juga di sini secara mengejutkan ngasih tahu kepada Horikita dan Ichinose tentang pertarungannya dengan Ayano Koji. Tapi di sini nggak dikasih tahu tentang taruhannya. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau saat ini yang baru setuju mencalonkan tuh hanyalah Horikita. Ayano Koji tuh mau tahu apakah Ichinose juga setuju mencalonkan atau enggak. Tapi sebelum menjawab, gak lama diskusi mereka harus terganggu karena pintu dibuka paksa sama Kiryuin. Di sini tuh terjadi keributan. Alasannya karena Kiryuin ini sangat ngotot dan dia tuh mau ngobrol sama Nagumo. Sedangkan Nagumo tuh saat ini gak mau ngobrol sama Kiryuin. Nagumo tuh mau fokus dulu untuk membahas soal OSIS. Nah, Kiryuin di sini tuh tetap memaksa Nagumo. Nagumo pun saat ini mau gak mau harus mendengarkan Kiryuin. Di sini Kiryuin tuh nanyain soal pelaku yang udah menjebaknya dengan menuduh Kiryuin sebagai pengutil. Kiryuin tuh curiga pasti Nagumo lah yang menyuruh orang-orang untuk menjebaknya. Di sini terlihat kalau Ichinose agak gugup ketika mendengar kata-kata pengutil. Nagumo di sini gak mengerti maksud Kiryuin. Kiriyama di sini mulai cerita. Jadi ketika lagi di mall, ada siswa kelas 3 yang mencoba memasukkan lipstik ke dalam tas Kiryuin. Tapi itu ketahuan sama Kiryuin. Dan ketika ditanya sama Kiryuin, siswa kelas 3 itu ngasih tahu kalau mereka tuh diperintahin sama Nagumo. Nagumo di sini membantah hal itu karena bisa aja para siswa itu sengaja bawa-bawa namanya Nagumo. Kiryuin tuh di sini ngasih tahu kalau para siswa kelas 3 tuh nggak mungkin sembarangan membawa nama Nagumo. Karena kalau sembarangan bawa nama Nagumo, maka mereka tuh udah tahu pasti resikonya. Makanya di sini Kiryuin yakin kalau para pelaku tuh nggak mungkin asal membawa nama Nagumo. Nagumo di sini mengerti atas tuduhannya Kiryuin. Tapi di sini Nagumo tuh ngerasa heran karena Kiryuin saat ini sangat marah hanya karena dituduh sebagai pengutil. Harusnya berdasarkan sifat Kiryuin, biasanya Kiryuin tuh nggak peduli. Tapi saat ini Kiryuin sangat marah. Kiryuin di sini ngasih tahu kalau dia tuh sangat membenci pengutil. Dan Kiryuin juga sangat membenci orang-orang yang rela menyakiti orang lain hanya untuk kepentingannya pribadi. Di sini terlihat Ichinose hanya menunduk. Jadi seperti yang kalian tahu lah ya, Ichinose ini punya masa lalu mengutil. Makanya kalau ada yang bahas soal pengutilan, dia tuh ingat sama masa lalu. Kiryuin di sini tuh menyuruh Nagumo untuk mengaku. Tapi di sini Nagumo terlihat gak peduli dan dia tuh mengabaikan Kiryuin. Nagumo ngasih tahu kalau tuduhan Kiryuin tuh gak ada bukti.
Saat ini Nagumo mengabaikan Kiryuin dan dia tuh lanjutin ngobrol soal OSIS. Saat ini ternyata Ichinose ini menolak mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Ichinose juga di sini tuh merendahkan suara dan dia tuh ngucapin kalau kriminal tuh nggak layak untuk menjadi ketua OSIS. Kiryuin di sini terlihat penasaran sama Ichinose ketika membahas soal Ichinose yang merupakan kriminal. Kiryuin saat ini ngerasa peristiwa yang dia alami saat ini tuh bukanlah sebuah kebetulan. Bisa jadi peristiwa itu udah diatur. Nagumo di sini ngasih tahu Ichinose kalau itu semua hanyalah masa lalu dan itu nggak ada hubungannya sama Ichinose masa kini. Walaupun gitu di sini Ichinose masih tetap menolaknya. Ichinose juga saat ini dia tuh ngasih tahu kalau dia bakal mengundurkan diri dari OSIS. Ichinose saat ini berdiri dan dia tuh minta maaf. Setelah itu Ichinose keluar ruangan. Saat ini orang-orang tuh terkejut dengan keputusan Ichinose yang ternyata malah keluar dari OSIS. Nah, karena Ichinose udah pergi, Nagumo di sini ngasih tahu Horikita kalau saat ini Horikita tuh terpilih menjadi ketua OSIS. Horikita di sini langsung menerima jabatan tersebut. Nagumo juga di sini ngasih tahu Horikita tuh harus membawa 2 anggota OSIS yang baru, yang tentunya untuk menggantikan Ichinose dan Yagami. Jadi saat ini Horikita tuh harus mencari 1 anggota kelas 1 dan 1 anggota kelas 2. Nagumo saat ini tuh menyerahkannya kepada Horikita, jadi terserah Horikita. Saat ini Horikita akhirnya pergi dari ruangan. Ayano Koji saat ini juga mau pergi, tapi ternyata dihentikan Nagumo. Kiriyama di sini ngasih tahu kalau saat ini pertarungan Nagumo sama Ayano Koji, pertarungan mereka tuh udah nggak bisa terjadi karena Ichinose tuh menolak pemilu. Jadi sebaiknya nggak perlu lagi diskusi sama Ayano Koji. Kiriyama ngasih tahu sebaiknya saat ini Nagumo tuh fokus untuk menyelesaikan masalah Kiryuin. Nagumo di sini terlihat agak kesal. Nagumo saat ini ngasih tahu Ayano Koji kalau Ayano Koji juga harus membantu Horikita dalam mencari anggota OSIS. Nagumo di sini tuh terlihat mencari pelampiasan. Nah, karena nggak mau berdebat, Ayano Koji ngasih tahu kalau dia tuh bakal membantu sebisanya. Ayano Koji juga di sini tuh ngasih Nagumo oleh-oleh dari Hokkaido. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk I Am Raptomik, Mia, Sasuga Kuasama, Tangkil, Juli, Laira TMK, Tari-Tari, Evan Barus, Ashar Januri, Sukasa, Mikizari, Terzero, Rev, HS, dan Gali Arya. Sekali lagi di sini gua ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.